Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus. Pada pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir tahun dengan muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar. Ayo kita mulai belajar. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, yang bukan merupakan motif kain adat daerah Indonesia adalah A1, B2, C3, D4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D4. Pembahasan soal. Indonesia merupakan negara kepulauan yang tak hanya dianugerahi bentangan alam yang sangat memukau, namun juga memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Salah satunya adalah ragam kain tradisional di setiap daerah. Baik dilihat dari motif, pola, maupun warnanya, kain-kain tradisional di Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah termasuk dari jenis motif untuk menggambar dekoratif adalah A. Batik, B. Tumbuhan, C. Hewan, D. Manusia. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Batik. Pembahasan soal. Gambar dekoratif adalah menggambar pola untuk motif hiasan. Gambar dekoratif
menggunakan motif bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Soal nomor 3. Karya seni yang dibuat untuk tujuan memperindah dan bersifat dua dimensi adalah karya seni ... A. Imajinatif. B. Terapan. C. Dekoratif. D. Kriya. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Dekoratif. Pembahasan soal. Karya seni yang dibuat untuk tujuan memperindah dan bersifat dua dimensi adalah karya seni dekoratif. Soal nomor 4. Salah satu contoh karya seni dekoratif ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A1. Pembahasan soal. Hiasan motif pada seni dekoratif merupakan perpaduan dari berbagai unsur seperti titik, garis, bidang, dan warna. Gambar dekoratif dapat dijumpai di sekitar lingkungan kita. Contohnya, gambar dekoratif yaitu surat undangan, kartu lebaran, hiasan pada gerabah, piring hias, kartu ulang tahun, dan sebagainya. Soal nomor 5. Seni dekoratif termasuk jenis karya seni ... dimensi. A1, B2, C3, D4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B2. Pembahasan soal. Dalam istilah seni rupa gambar dekoratif adalah
gambar dua dimensi yang timbul dari corak dan pewarnaan. Terdiri dari ragam pola dan bentuk yang tidak ada ketentuan pastinya dalam proses penggambaran. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan unsur pada karya seni dekoratif adalah A. Warna, B. Garis, C. Bahan, D. Titik. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bahan. Pembahasan soal. Terdapat unsur utama dalam gambar dekoratif, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan tekstur. Soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan kegunaan menggambar dekoratif pada suatu objek adalah A. Mempercantik suatu objek, B. Melatih keterampilan dan daya kreativitas, C. Meningkatkan nilai jual suatu objek, D. Menghasilkan objek 3 dimensi. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghasilkan objek 3 dimensi. Pembahasan soal. Kegunaan menggambar dekoratif pada suatu objek yaitu sebagai berikut. Pertama, mempercantik suatu objek seperti ruangan dan bangunan agar terlihat lebih indah. Yang kedua, melatih keterampilan dan daya kreativitas dalam membuat tampilan suatu objek. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan tentang mendekorasi suatu ruangan, bangunan, atau objek-objek lainnya. Yang keempat, meningkatkan nilai jual suatu objek. Soal nomor 8. Yang bukan merupakan ciri-ciri dari lagu anak-anak adalah A. Lagu bersifat mendidik,
yang dipergunakan tidak panjang. C. Banyak menggunakan kata kiasan. D. Bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Banyak menggunakan kata kiasan. Pembahasan soal. Ciri-ciri lagu anak-anak yaitu: pertama, memiliki bentuk lagu yang sederhana dan kalimat yang dipergunakan tidak terlalu panjang. Yang kedua, bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, tema lagu sesuai dengan anak-anak yang masih polos. Yang keempat, tidak terlalu banyak menggunakan kata kiasan atau ungkapan yang berbelit-belit. Yang kelima, jumlah nada yang digunakan untuk menyusun melodi tidak lebih dari 10 buah nada. Yang keenam, rentang atau jarak nada dari yang paling tinggi ke yang paling rendah tidak terlalu lebar. Yang ketujuh, isi lagu anak-anak bersifat pedagogis atau mendidik ke arah yang positif. Soal nomor 9. Sebuah lagu dapat dinyanyikan dengan tempo irama yang cepat, sedang, dan titik, titik, titik. A. Buru-buru. B. Lambat. C. Pendek. D. Panjang. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Lambat. Pembahasan soal. Sebuah lagu bisa dinyanyikan dengan beberapa tempo yang bergantian. Tempo pada lagu ini merupakan bagian terpenting dari lagu yang berfungsi membuat musik atau lagu menjadi lebih nyaman didengar. Ada 3 jenis tempo yang sering digunakan, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Soal nomor 10. Perhatikan lagu di bawah ini. Pola irama yang pendek
pada lagu pantun pramuka terletak pada lirik A, 1, 2, 3, dan 4. B, pramuka itu hemat cermat. C, ambil korek, pasanglah lilin. D, pramuka selalu disiplin. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D, pramuka selalu disiplin. Pembahasan soal. Berdasarkan ketukan, maka pola irama yang pendek pada lagu pantun pramuka terletak pada lirik pramuka selalu disiplin. Soal nomor 11. Sekelompok bunyi yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu dengan susunan tertentu disebut A, pola musik, B, pola bunyi, C, pola irama, D, pola lagu. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C, pola irama. Pembahasan soal. Pola irama adalah sekelompok bunyi yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Soal nomor 12. Perhatikan tepuk pramuka di bawah ini. Pola irama yang sama terdapat pada baris ke A, 1, dan 2, B, 1, dan 3, C, 2, dan 3, D, 1, 2, dan 3. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A, 1, dan 2. Pembahasan soal. Berdasarkan ketukan, maka pola irama yang sama pada tepuk pramuka ada pada baris 1 dan 2.
Soal nomor 13. Sebuah lagu dikatakan menarik apabila memiliki pola irama yang A. tetap, B. bervariasi, C. cepat, D. panjang. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. bervariasi. Pembahasan soal. Pola irama bertujuan untuk membangkitkan suasana dan perasaan. Sebuah lagu akan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan apabila pola irama dalam sebuah lagu bervariasi. Sehingga antara pola irama pada bagian awal, tengah, dan akhir memiliki nada dan intonasi yang berbeda. Soal nomor 14. Perhatikan lagu Siapa Dapat Berbaris berikut ini. Pola irama yang berbeda terdapat pada baris ke A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 4 dan 5. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D, 4 dan 5. Pembahasan soal. Berdasarkan ketukan, maka pola irama yang sama pada lagu Siapa Dapat Berbaris ada pada baris 1, 2, 3, dan 4. Baris 5 dan 6. Lalu baris 7 dan 8. Perhatikanlah video di bawah ini. Soal nomor 15. Berdasarkan video di atas, yang tidak termasuk gerakan menenun adalah A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 2 dan 3. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir.
Jawaban yang paling tepat adalah C, 1 dan 4. Pembahasan soal. Contoh gerakan dasar menenun pada tari Pontano adalah dengan demikian, jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Soal nomor 16. Perhatikan video di bawah ini. Saat memperagakan gerakan menenun, posisi kaki yaitu A. Berdiri, B. Selonjor, C. Jongkok, D. Menekuk. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Selonjor. Pembahasan soal. Gerakan menenun 1, posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan dengan hitungan 8 kali 1. Soal nomor 17. Tari Pontano, yang artinya menenun, berasal dari daerah A. Sulawesi Tengah, B. Sumatera Selatan, C. Jawa Barat, D. Bali. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sulawesi Tengah. Pembahasan soal. Tari Pontano adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala, Sulawesi Tengah. Kata Pontano yang dalam bahasa setempat memiliki arti menenun. Sehingga tarian ini juga bisa diartikan sebagai tarian penenun. Tari Pontano terinspirasi dari aktivitas menenun masyarakat suku Kaili. Tari Pontano menceritakan tentang aktivitas para ibu dalam menenun sarung tenun Donggala. Gerak tari Pontano memberikan makna atau simbol perempuan tangguh, sabar, dan tekun. Soal nomor 18.
Salah satu unsur penting dalam tari adalah gerak. Gerak dalam tari terbagi menjadi dua jenis, yaitu A. Gerak dinamis dan gerak statis. B. Gerak panjang dan gerak pendek. C. Gerak beraturan dan gerak tidak beraturan. D. Gerak kuat dan gerak lemah. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Gerak kuat dan gerak lemah. Pembahasan soal. Salah satu unsur penting dalam tari adalah gerak. Dinamika pada gerak tari akan membuat tari lebih menarik. Dinamika gerak tari adalah segala perubahan variasi gerakan saat menari, dengan tujuan agar tari lebih menarik dan tidak monoton. Dalam sebuah tarian, ada dua jenis gerak tari, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Soal nomor 19. Tari tempurung atau yang dikenal dengan nama tari galuak memiliki ciri khas unik, yaitu menggunakan tempurung atau batok kelapa sebagai properti utamanya. Tari tempurung atau tari galuak berasal dari daerah A. Sulawesi Utara, B. Sulawesi Selatan, C. Sumatera Barat, D. Sumatera Selatan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sumatera Barat. Pembahasan soal. Tari tempurung berasal dari Sumatera Barat dan menjadi salah satu tari tradisional Minangkabau yang unik karena menggunakan properti utama yakni tempurung atau batok kelapa. Tari tempurung diciptakan oleh Haji Muhammad yang pertama kali diperankan pada tahun 1952
di nagari Batu Manjalur. Tari tempurung atau yang dikenal dengan tari galuak ini sudah ada sejak dahulu. Dan sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Sumatera Barat. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, tepuk 1 kali di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Yang kedua, tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Yang ketiga, tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. Yang keempat, tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. Urutan pada gerakan tangan yang benar pada tari tempurung adalah A, 2, 4, 3, 1. B, 2, 3, 4, 1. C, 3, 2, 4, 1. D, 3, 4, 2, 1. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C, 3, 2, 4, 1. Pembahasan soal. Gerakan tangan pada tari tempurung. Yang pertama, tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. Yang kedua, tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Yang ketiga, tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. Dan yang keempat, tepuk 1 kali di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Soal nomor 21. Perhatikan video berikut ini. Video di atas dilakukan dengan gerakan A, pelan, B, lambat, C, lemah, D, kuat. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D, kuat. Pembahasan soal. Gerakan tangan pada tari tempurung
adalah tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah, termasuk ke dalam gerak kuat. Gerak kuat dalam tarian merupakan suatu gerakan yang menghantarkan tubuh dengan cepat dan kuat. Soal nomor 22. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan salah satu kerajinan yang dibuat dari botol bekas dengan menggunakan teknik A. Potong, B. Lipat, C. Abstrak, D. Sambung. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Potong. Pembahasan soal. Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Soal nomor 23. Saat membuat barang kerajinan berupa maket rumah, Musa memerlukan alat untuk memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih. Alat yang dibutuhkan Musa adalah A. Stapler, selotip, lem. B. Cutter, gunting, pisau. C. Jarum, benang, wol. D. Solder, las, tang. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Cutter, gunting, pisau. Pembahasan soal. Teknik potong dilakukan dengan berbagai jenis alat. Di antaranya adalah cutter, gunting, atau alat sejenisnya. Soal nomor 24. Raka ingin membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Peralatan di bawah ini yang tidak dibutuhkan oleh Raka adalah A. Lem, B. Kardus bekas, C. Botol plastik,
Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Botol plastik. Pembahasan soal. Untuk membuat mobil-mobilan dari kardus, maka peralatan yang dibutuhkan Raka adalah yang pertama kardus, yang merupakan bahan utama untuk membentuk dan membuat mobil-mobilan. Yang kedua, gunting, yang berguna untuk memotong bagian-bagian yang diperlukan atau membuang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya adalah lem, yang berguna untuk menyambung atau menggabungkan antar bagian yang diperlukan. Soal nomor 25. Perhatikan langkah berikut ini. Yang pertama, potong garis pintu dan kaca depan sesuai dengan pola. Yang kedua, buat pola pintu mobil beserta kaca depan. Yang ketiga, siapkan peralatan yang diperlukan. Dan yang keempat, selotip dengan rapat bagian atas kardus yang terbuka. Urutan cara membuat mobil-mobilan dari kardus bekas yang tepat adalah A. 3, 1, 2, 4, B. 3, 2, 1, 4, C. 3, 4, 1, 2, D. 3, 4, 2, 1. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. 3, 4, 2, 1. Pembahasan soal. Langkah-langkah pembuatan mobil dari kardus dapat kita lihat sebagai berikut. Maka, berdasarkan langkah-langkah yang terlihat pada layar, jawaban yang paling tepat adalah D. 3, 4, 2, 1. Soal nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Naya akan membuat suatu kerajinan maket rumah. Maka, urutan proses pengerjaan yang tepat
yang harus dilakukan oleh Naya adalah A. Memotong, menyambung, melipat. B. Menyambung, melipat, memotong. C. Melipat, memotong, menyambung. D. Memotong, melipat, menyambung. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah memotong, melipat, menyambung. Pembahasan soal teknik potong, lipat, dan sambung adalah salah satu jenis teknik pembuatan berbagai produk kerajinan. Untuk membuat maket rumah di atas, maka langkah pengerjaan yang harus dilakukan Naya adalah memotong, melipat, dan menyambung. Soal nomor 27. Perhatikan gambar di bawah ini. Tanda yang menyatakan bahwa bagian maket tersebut haruslah dilipat adalah A. Garis strip putus-putus. B. Garis strip lurus. C. Gunting. D. Garis kotak tebal. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Garis strip putus-putus. Pembahasan soal tanda pengerjaan pada maket adalah yang pertama, garis strip lurus, menyatakan bagian tersebut haruslah dipotong. Yang kedua, garis strip putus-putus yang menyatakan bagian tersebut haruslah dilipat. Yang ketiga, garis kotak tebal yang menyatakan area dari gambar maket. Dan yang keempat, gambar gunting yang menyatakan awal area pemotongan pada gambar maket. Soal nomor 28. Biji-bijian, kerang, ranting, batu kerikil, dan daun dapat digunakan untuk menghias karya kerajinan dengan cara A. Dipotong.
dilipat, C disambung, D ditempel. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D, ditempel. Pembahasan soal. Menempel merupakan teknik menyambung, di mana merekatkan suatu benda dengan bantuan alat atau bahan lainnya. Contohnya adalah karya seni kolase, karya seni mozaik, karya seni montase. Soal nomor 29. Menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu membentuk kerajinan disebut A. Memotong, B. Menyambung, C. Membentuk, D. Merancang. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyambung. Pembahasan soal. Menyambung adalah menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu bagian. Soal nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas yang bukan merupakan alat dan atau bahan yang digunakan dalam menyambung atau menempel suatu kerajinan adalah A1, B2, C3, D4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C3. Pembahasan soal. Beberapa alat dan atau bahan yang dapat digunakan untuk menyambung atau menempel suatu kerajinan diantaranya adalah staples, jarum, dan lem. Demikianlah pembahasan kisi
kisi-kisi soal penilaian akhir tahun dengan muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Terima kasih banyak. Bapak akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.